Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Lia Uzliawati, SE MSI. Perkenalkan, nama saya Esternaya Gladiswarno dengan NIM 55522000019. Saya akan mempresentasikan materi chapter 5 dari buku Scott terkait dengan The Value Relevance of Accounting Information. Relevansi nilai informasi akuntansi merupakan kemampuan informasi akuntansi untuk menjelaskan nilai perusahaan di mana informasi yang relevan akan berguna bagi investor untuk menilai resiko atas investasi yang dijalankan. Respon dari investor akan membuktikan bahwa kandungan informasi akuntansi merupakan isu yang sangat penting dalam proses pertimbangan pengambilan keputusan investasi. Terkait respon dari pasar atau investor. Yang pertama, investor memiliki keyakinan sebelumnya tentang kinerja masa depan perusahaan, yaitu dividen, arus kas, dan atau penghasilan yang mempengaruhi pengembalian yang diharapkan dan risiko saham perusahaan. Kedua, saat laba bersih tahun berjalan diungkap oleh perusahaan, beberapa investor akan memutuskan untuk mendapatkan informasi dengan menganalisis jumlah pendapatan. Ketiga, investor yang telah merubah keyakinan mereka tentang kinerja masa depan perusahaan meningkat akan cenderung untuk membeli saham perusahaan pada harga pasar saat ini. Dan sebaliknya, apabila investor yang telah merubah keyakinan mereka bahwa perusahaan akan turun. Keempat, kami harapkan dalam mengamati volume saham yang diperdagangkan akan meningkat ketika perusahaan melaporkan laba bersihnya. Menemukan sebuah respon pasar, di mana teori pasar efisien ini mengindikasikan bahwa suatu pasar akan bereaksi dengan cepat terhadap adanya informasi baru. Adapun berita baik atau buruk pada laporan laba bersih yang dilaporkan akan dievaluasi relatif terhadap apa yang diharapkan oleh investor. Dan terdapat banyak peristiwa yang terjadi yang dapat mempengaruhi volume dan harga saham. The Bell and Brown Study. Pada tahun 1968, Bell dan Brown menjadi orang pertama yang menemukan bukti ilmiah bahwa return saham perusahaan merespon isi informasi dalam laporan keuangan perusahaan. Tipe penelitian ini disebut dengan event study, karena penelitian ini mempelajari reaksi pasar saham atas suatu event khusus. Dalam penelitian itu, kasusnya adalah pengumuman laba bersih tahunan suatu perusahaan. Salah satu hasil terpenting dari penelitian Bell dan Brown adalah bahwa penelitian itu telah membuka pembahasan isu-isu kebermanfaatan informasi. Selanjutnya, Bell dan Brown meneliti sampel dari 261 perusahaan Bursa Efek New York atau NYSE selama 9 tahun sejak 1957 hingga 1965. Mereka berkonsentrasi pada isi informasi pendapatan pada eksklusi komponen pernyataan finansial informatif secara potensial yang lain seperti struktur likuiditas dan modal. Salah satu alasan untuk seperti ini disebutkan sebelumnya adalah pendapatan untuk perusahaan NYSE diumumkan secara tipikal dalam media sebelumnya pada peluncuran aktual laporan tahunan supaya relatif mudah untuk menentukan saat informasi pertama tersedia secara publik. Perubahan laba yang diharapkan. Satu studi menemukan bahwa sekitar setengah dari variabilitasnya pada tingkat rata-rata laba per saham satu perusahaan dapat diasosiasikan dengan dampak ekonomi yang luas. Dengan bukti ini, setidaknya sebagian dari perubahan pada laba sebuah perusahaan dari suatu tahun ke tahun berikutnya dapat diperkirakan.
Sehingga terlepas dari efek konfirmasi, jumlah dari informasi baru yang tercakup dalam angka laba tahun berjalan dapat diperkirakan dengan dasar perbedaan antara perubahan aktual dalam laba dan harapan bersyaratnya. Akan tetapi, tidak semua perbedaan selalu merupakan informasi yang baru. Beberapa perubahan dalam laba yang berasal dari pendanaan dan keputusan kebijakan lain yang telah dibuat oleh perusahaan. Hal ini juga termasuk dalam PSAK 25 terkait laba atau rugi bersih periode berjalan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Earning Response Coefficient atau ERC, di mana ERC ini merupakan model penilaian yang dapat digunakan untuk mengindikasikan kemungkinan naik turunnya harga saham atas reaksi pasar terhadap informasi laba yang diumumkan oleh perusahaan. Adapun ERC mengukur peningkatan abnormal return saham dalam merespon komponen yang tidak diharapkan dalam pengumuman laba perusahaan yang mengeluarkan saham. Di sini terdapat berbagai macam respon pasar yang berbeda disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, beta. Kedua, struktur modal. Kemudian, kualitas earning, pertumbuhan kesempatan, kesamaan dalam harapan investor, dan adanya nilai informasi dari harga saham. Selanjutnya timbullah pertanyaan, mengapa para akuntan harus memperhatikan respon pasar terhadap informasi akuntansi keuangan? Menurut pemahaman yang membaik tentang respon pasar menunjukkan cara-cara bahwa mereka dapat memperbaiki lebih lanjut pentingnya pengambilan keputusan atas laporan keuangan. Keadaan ini akan terus-menerus dan kualitas penghasilan pun akan berguna untuk ERC. Baik, selanjutnya terdapat kutipan dari jurnal dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Earnings Response Coefficient pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2012 hingga 2014 yang ditulis oleh Martana, di mana hasil pengujian hipotesis secara statistik menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Earning Response Coefficient atau ERC. Hal ini disebabkan investor beranggapan perusahaan yang memiliki utang lebih tinggi daripada modal akan lebih menguntungkan kreditur atau debt holders. Perusahaan yang memiliki utang jangka panjang yang besar akan memberikan sinyal bahwa perusahaan memiliki strategi jangka panjang seperti mengurangi atau menahan pengeluaran. Salah satunya adalah mengurangi atau menahan pembayaran dividen. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.